Ini semuanya ditempatkan di Blang Padang, dijadikan pusat di sana. Dan harga sewanya 7 juta lebih. Siapa yang menikmati hasil itu? Dan yang lebih menguntungkan ada lagi adalah pengelola Blang Padang. Belum lagi dengan persoalan ya di KONI ini, belum lagi dengan persoalan membawa beberapa atlet termasuk atlet Gulat Sambo ya, atlet Gulat Sambo yang nggak ada prestasinya sama sekali. Mereka Gulat Sambo ini sudah 2 kali dibawa ke Rusia dan menggunakan anggaran yang ada di KONI. Bahkan dengan melibatkan Wali Nanggro juga di sini. Ada hubungan apa Wali Nanggro dengan persoalan olahraga gulat? Apa Wali Nanggro mau jadi pelatih gulat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel Pehtem, tepatnya di episode ke-10 tahun ke-5 edisi Senin 23 September 2024. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan Pehtem, kali ini kita akan membahas ya, karena memang di Aceh ataupun ya di Indonesia pada umumnya kita lagi membahas soal PON dan juga pilkada, tapi kali ini kita fokus soal PON karena banyak isu atau kejanggalan yang terjadi selama 14 hari ya PON di Aceh Sumut. Kali ini kita akan angkat tema tentang menyoal hancurnya event PON ke-21 Aceh Sumut hingga dugaan kasus korupsi bersama narasumber kita Yulindawati SH. Beliau adalah aktivis perempuan. Assalamualaikum Kak Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Kak Linda? Sehat. Di tengah badai hujan ya, tetap datang ke Pehtem untuk mengkritik total ya, gitu totalitasnya itu soal 14 hari PON ke-21 Aceh Sumut. Tapi banyak sebenarnya kejanggalan-kejanggalan yang memang bisa disaksikan oleh pemirsa Pehtem yang ada di rumah ya, soal mulai dari infrastruktur, kemudian masalah harga makanan, makan basi, kemudian hotel yang jorok, bahkan ini ada anyer atau bau-bau ada dugaan korupsi seperti ini. Tapi Kak Linda, berbicara soal tema kita hancur-hancuran nih event PON, apa sehancur itu? Ya, kita kan Aceh ini baru mungkin untuk yang saya nggak tahu ya sebelumnya itu apakah Aceh pernah melakukan perhelatan PON. Saya pikir ada, cuman mungkin nggak separah hari ini, ya kan? Nah hari ini dengan jumlah anggaran yang sampai 3, sekian triliun hampir itu, 4 lah ya. Hampir ya 3,94 triliun ini luar biasa dengan anggaran yang begitu besar, tapi kemudian pengelolaan kegiatannya itu tidak maksimal sama sekali. Hampir semua bidang itu nggak menyentuh gitu, sama sekali nggak menyentuh. Dari sisi ekonomi masyarakatnya, ya kan. Kemudian juga pelayanan terhadap peserta PON itu sendiri, termasuk atlet, kemudian panitia pelaksana, terus pelatih dan lain, mereka malah kecewa dengan kegiatan ini gitu, dengan apalagi terkait misalnya makan mereka. Dan bukan hanya di bidang makanan, ternyata ada lagi bidang-bidang yang lain seperti transportasi. Itu juga menjadi keluhan bagi penyedia transportasi. Sampai hari ini ada pembiayaan untuk mereka juga masih menggunakan uang pribadi. Katanya belum diamprah dan yang lain. Belum lagi dengan fasilitas venue ya kan, tempat cabur pertandingan, dan itu juga bermasalah. Nah, setelah dalam 2 hari ini kan Banda Aceh dilanda badai ini, angin badai, dan itu juga terlihat bagaimana beberapa venue yang sudah disiapkan itu justru ada yang ambruk gitu kan. Dan biasanya kalau dari sisi itu terlihat pada saat itu dibuat nggak maksimal, apakah salah-salan ya kan. Nah, karena kalau misalnya itu bagus dan benar cara pembuatannya, otomatis walaupun angin badai sekalipun nggak separah itu rusaknya. Contoh pada saat di cabur basket, ya kan, itu ada kaca yang pecah. Itu kan paling rawan, sangat rawan. Kenapa tidak dibantu dengan adanya teralis? Karena kan kacanya lebar, kemudian tinggi, pada saat ketimpa angin otomatis itu pecah. Nah, kan apakah tidak sampai ke sana?
Nah, mitigasi bencana juga itu tidak dipikirkan oleh kontraktor atau pemerintah daerah dalam hal ini yang menjadi tuan rumah. Oke, soal karena banyak kejanggalan tadi yang Anda sebutkan Kak Linda, maksudnya kalau berbicara orang berpikir kan bahwa oh ini anggaran yang terkecil, padahal kalau kita lihat kan enggak juga ya, 3,94 itu sangat signifikan. Sangat. Nah, untuk Sumut sendiri itu kan anggarannya itu kan sudah dipilah-pilah tuh. Kayak Sumut misalnya, kita nggak usah bicara Sumut lah, ini kita bicara Aceh. Aceh sendiri itu untuk bidang pertandingan, upacara peralatan, itu ada sebesar 270 miliar anggaran yang diplotkan untuk masing itu tadi. Nah kemudian untuk venue ya kan, untuk renovasi venue, kemudian di berbagai bidang ada dayung, ada kuda, kemudian di bagian renang dan lain, itu juga anggarannya itu 900,4 miliar. Nah, seluruh fasilitas yang direhab ya kan, seluruh fasilitas venue yang direhab itu angkanya nggak sedikit. Hampir mencapai kan 900,4 miliar itu nggak sedikit anggarannya, tapi ternyata fasilitasnya juga nggak memadai. Jangankan fasilitas nih Kak Linda, bahkan LO-nya aja banyak yang nggak dibayar loh, polusi dan sebagainya. Ya, dan itu muncul kan keluhannya LO itu juga udah mulai ngeluh kan bahwa mereka tidak bayar sehingga mereka harus resign. Nah sampai sekarang siapa yang akan bayar mereka? Kalau semuanya itu amprah dan amprah. Nah, saya meyakini setelah PON ini bukan hanya semasa PON ya, bukan hanya saat pelaksanaan PON saja akan muncul masalah. Pasca pelaksanaan PON ini akan lebih besar masalah yang akan datang lagi. Masalah apa nih Kak Linda? Ya, termasuk misalnya ya kan ini perlu diusut. Oke, karena apa? Habis event muncul masalah ya, muncul tersangka. Makanya saya bilang akan banyak orang yang akan diperiksa. Ya kan, tidak menutup kemungkinan akan banyak orang yang masuk bui. Kayaknya kalau dibilang di Indonesia, dimanapun ya Kak Linda ya, maksudnya event-event yang kayak ini kan sportivitas ya, soal ini pada bergengsi dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Tapi malah diduga, ada tersangkanya yang akan, apakah sebegitu mudahnya sekarang praktik korupsi di masyarakat kita nih Kak Linda? Ya kan sekarang katanya korupsi itu sudah budaya, berarti koruptor budaya orang elit dong. Nah berarti koruptor ini adalah budayawan kan gitu ya. Kalau korupsi adalah budaya, berarti koruptor ini adalah budayawan. Nah budayawan berarti perlu dan itu masih dipelihara sama negara. Ya, nah itu saya bilang tadi, maka perlu dipelihara kan. Berarti kalau dia adalah budayawan, kalau koruptor ada budayawan, berarti dia perlu dipelihara. Makanya ini yang terjadi. Karena efek dari memelihara budayawan koruptor tadi, maka persoalan seluruh di negara itu nggak akan pernah selesai jika mereka masih ada. Ya kan, jika mereka masih ada maka nggak akan pernah selesai. PON Papua baru kemarin selesai, tapi kita tidak pernah mendengar adanya keluhan Papua loh. Ya kan, tapi tidak ada dugaan korupsi. Ya, dugaan korupsi, tapi tidak separah Aceh hari ini. Ya kan, di kasus olahraga, di kasus bola saja, ini kasus bola nih, itu sudah cukup mencoreng Aceh loh. Nah, dengan berbagai persoalan yang terjadi selama masa PON, itu yang tercoreng itu Aceh, nama Aceh. Maka dalam hal ini KONI itu bertanggung jawab atas pelaksanaan ini. Nah, itu yang saya tekankan, KONI itu bertanggung jawab. Sebelumnya juga ada masalah case. Ada, jelas. Iya kan, 11 miliar itu belum selesai loh. Kasus 11 miliar itu sampai hari ini belum selesai. Mau kapan ditunggu? Tunggu selesai pilkada. Ya kan? Belum lagi dengan persoalan ya di KONI ini, belum lagi dengan persoalan membawa beberapa atlet termasuk atlet gulat sambo ya. Atlet gulat sambo yang nggak ada prestasinya sama sekali. Mereka gulat sambo ini sudah 2 kali dibawa ke Rusia dan menggunakan anggaran yang ada di KONI. Bahkan dengan melibatkan Wali Nanggro juga di sini. Ada hubungan apa Wali Nanggro dengan persoalan olahraga gulat? Apa Wali Nanggro mau jadi pelatih gulat? Kita nggak tahu ya kan? Nah, karena kenapa? Bukan sedikit pembiayaan yang dikeluarkan ke sana. Ratusan juta juga biaya dikeluarkan untuk atlet yang selama ini tidak pernah menyumbang prestasi. Ya, selama masa PON
kita bangga memang ada beberapa atlet kita di beberapa cabur itu menyumbang emas. Ada Nurul Akmal di bidang angkat besi, kemudian di bidang cakraw, ya kan, ada beberapa bidang yang lain gitu. Nggak bisa kita sebutkan karena saya pikir di masa PON ini ada banyak cabang olahraga yang mereka memberikan prestasi. Tapi apakah selama ini KONI itu mensupport ya kan anggaran untuk mereka? Oke, kakak tadi menyentuh tentang ke Rusia, itu siapa yang ke Rusia ya? Yang ke Rusia, nah dan apa hubungannya sama Walinangro? Nah itu tadi saya nggak tahu ya urgensinya KONI menghadirkan atau mendatangkan, bukan ya, membawa beberapa bidang cabur ya, termasuk yang paling disorot di sini adalah bidang sambo ini, gulat sambo. Nah, kenapa gulat sambo? Seurgen apa sih gulat sambo itu di Aceh? Oke lah, misalnya KONI ingin meningkatkan beberapa bidang olahraga. Kita sepakat untuk itu. Tapi untuk hari ini, pembiayaan ke Rusia itu nggak sedikit. Karena kenapa? Satu orang perjalanan ke Rusia itu belum PP, itu sudah 50 juta. Kalau sudah PP berapa? Ditambah lagi dengan jumlah orang yang datang. Berapa banyak yang digontorkan? Dan apa yang dihasilkan dari itu? Bahkan pada saat PON kemarin gulat sambo itu diperlombakan itu di Sumut. Nggak ada prestasinya sama sekali. Jangankan emas, perak perunggu aja nggak dapat. Nah, jadi apa urgensinya sampai kemudian harus meminta Walinangro untuk menjadi pendamping selama pelatihan gulat sambo ini? Oke, berarti kalau misalnya dilihat ya dari keseluruhan PON yang ke-21 ini persentase keberhasilannya itu berapa persen kira-kira? Kalau saya mau bilang nggak dari sisi cabur prestasi yang diberikan itu cukup ya, maksudnya ada peningkatan gitu, dan kita mengangkat salut untuk atlet kita. Tapi untuk panitia pelaksanaan PON ini, saya sama sekali nggak memberikan apresiasi. Justru mereka telah membuat Aceh ini malu di muka nasional, di muka tamu-tamu yang lain. Oke. Padahal maksudnya menurut Anda Aceh sebenarnya belum siap menjadi tuan rumah gitu ya? Tapi sangat dipaksa, tidak siap. Tapi sangat terpaksa melakukan. Contoh misalnya ada venue-venue yang belum selesai malah kayak di Cagor pacuan kuda gitu ya. Banyak banget malah. Banyak, dan pembiayaan untuk pacuan kuda itu besar loh. Nah, besar sekali, tapi kemudian venue-nya belum selesai, tapi pertandingannya sudah dilaksanakan. Tapi menarik nih Kak Linda, kalau misalnya kita lihat ya pemirsa PTM, mungkin di PON-PON sebelumnya kita lihat ada 1 tahun setelah itu baru ditemukan adanya dugaan korupsi. Tapi kalau di Aceh kali ini kan acara lagi berlangsung itu ada dugaan kasus korupsi ini, wah luar biasa ini. Apakah memang elit-elit ini nggak bisa lihat uang atau bagaimana ya? Ya saya melihat yang bahwa bagi pejabat ya, ini bagi pejabat kita di sini, mau dari pemerintahan mau dari KONI, saya melihat adalah PON ini suatu proyek yang mendatangkan uang banyak bagi mereka. Oke, bagi oknum-oknum tertentu ya oknum ya, bagi oknum itu tadi. Contoh kayak misalnya dibilang bahwa pemenang tender untuk makan ini kan, untuk makan para atlet. Tapi itu gitu. katanya dari luar lah ya, dari Jakarta. Kita nggak perlu sebut PT-nya. Oke, dari Jakarta. Tapi kan dari Jakarta juga kalau nggak ada kaki tangannya di Aceh itu kan juga nggak bisa berjalan. Kan nggak mungkin makanan dari Jakarta. Nggak mungkin makanan dari Jakarta di sini kemudian tiba-tiba dari Jakarta datang ke Aceh, dia mencari orang, dah kau masak, kan nggak mungkin. Otomatis tetap itu menjadi prioritas yang ada di Aceh itu. Dan tadi. Kenapa harus pakai perusahaan di Jakarta? Emang orang Aceh nggak bisa masak? Di Aceh itu makanannya paling lezat loh. Ya kan, semua pendatang yang datang kemari itu mereka merindukan makanan Aceh. Tapi kenapa dalam kasus PON ini justru yang disuguhkan kepada para tamu kita untuk para atlet dengan biaya 50.000 lebih. Anggaran satu porsi ya, anggaran satu porsi 50.000 lebih. Tapi menu yang mereka makan itu nggak sesuai. Okay. Masa ada roti yang kayak apa tuh yang sarapan? Ada roti kemudian ditambah dengan santan, nggak masuk akal gitu kan? Roti kemudian ada santan karanya di situ, maaf menyebutkan merek. Tapi memang itu fakta yang terjadi. Apakah ini otaknya ada error ya kan? Iya, kan maksudnya nggak masuk akal gitu, nggak masuk akal di kita untuk itu. Nah jadi saya justru berharap yang bahwa ini adalah ruang yang terbuka lebar bagi polisi untuk mengusut ini.
Jangan ditunggu. Karena kenapa? Selama masa, ada yang saya bilang gini, kan masih berjalan. Selama masih berjalan itu juga bisa diproses gitu. Karena kenapa? Selama perjalanan waktu itu kan misalnya untuk mengumpulkan alat bukti kan, mengumpulkan bukti dari yang sudah di-share oleh banyak orang terkait dengan misalnya atlet share. Baru-baru ini juga kemarin terakhir dari para panitia, kemudian wasit, mereka komplain, bahkan mereka mogok makan. Karena makanan yang diberikan kepada mereka nggak layak sama sekali. Bahkan ada yang nasinya basi. Nah, ya kan? Dan yang saya paling ini ya, kemarin sempat ngobrol-ngobrol tentang itu, salah satu suami dari guru sekolah SMK di sini, dia nyeletuk yang bahwa istrinya pagi-pagi sudah ke sekolah untuk memasak, dan bahkan anak-anaknya diliburkan, anak SMK beberapa yang mungkin di bagian Tata Boga diliburkan untuk memasak. Dan ini perlu diusut gitu. Mungkin ada sektor tadi, kalau misalnya biasanya kalau event besar seperti ini adalah satu peluang meningkatkan bisnis dan juga ekonomi Aceh, tapi pada kenyataannya justru UMKM semakin dijarah nih Kak Linda, karena memang budgetnya yang memang fee-nya yang terlalu besar, tapi juga tidak dimanfaatkan seperti makanan tadi. Seharusnya kan memanfaatkan catering Aceh. UMKM ada loh, maksudnya bukti memang di sosmed itu di order tapi dibatalin satu hari. Dibatalin. Nah, kan sampai ini, dia sampai dia kemudian merasakan kerugian kan. Dia didatangkan dari daerah, ya kan, dari daerah datang ke Banda Aceh karena dia mendapatkan order sampai ribuan itu nasi yang dipesan ke dia, ternyata dibatalkan. Nah, itu juga bagian yang merugikan. Dan satu hal lagi yang menurut saya di sini, peran dinas ini. Sebenarnya seharusnya PON ini menjadi ajang bagi masyarakat Aceh ya, khususnya karena kegiatannya di Banda Aceh dan di beberapa tempat yang lain, untuk meningkatkan UMKM kita. Di mana peran pariwisata di sini? Di mana peran Disperindak di sini, Dinas Koperasi dan yang lain, untuk memunculkan UMKM kita tampil menjual. Karena kenapa? Itu event ya loh, ini ajangnya dan ini lahan bagi mereka. Bagaimana kemudian saya sempat protes kemarin bahwa di setiap venue itu tidak ada tenda-tenda UMKM yang menjual makanan-makanan. Makanan khas Aceh atau pernak-pernik khas Aceh. Biayanya sangat mahal. Seharusnya itu difasilitasi. Pemerintah itu kerjasama dengan BUMN, apa PLN, ya kan, apa dengan yang selama ini misalnya dengan Bank Aceh, BSI dan yang lain. Mereka sediakan tenda untuk UMKM kita, mereka berjualan di sana. Seluruh atlet atau siapapun yang datang di venue itu, selesai kegiatan dia turun dia datangi itu tenda-tenda. Ini semuanya ditempatkan di Blang Padang, dijadikan pusat di sana, dan harga sewanya 7 juta lebih. Siapa yang menikmati hasil itu? Dan yang lebih menguntungkan lagi adalah pengelola Blang Padang. Apakah pengelolaan Blang Padang ini yang sampai kemarin juga itu Blang Padang menjadi aset Aceh, ya kan? Uangnya ngalir kepada Aceh. Oke, justru ini bukan mempermudah tapi mempersulit. Justru itu mempersulit. Makanya saya lebih menyorot. Termasuk yang kemarin saya sorot juga adalah yang di depan Dinas Pertanian yang selama ini itu dijadikan sebagai pasar tani. Justru itu sepi loh. Padahal itu harga bayar tenda itu 40.000. Kenapa itu tidak dimanfaatkan selama masa PON? Nah, ini yang saya sayangkan, bahwa pemerintah kita tidak responsif terhadap UMKM kita. Nah, justru mereka menjadi ajang untuk mencari keuntungan bagi kantong-kantong pejabat. Tapi lucunya Kak Linda, ada juga fenomena misalnya infogram, selebgram memberitakan hal-hal yang bagus nih. Di saat misalnya mereka juga dibayar apa enggak nih ya, kita juga nggak tahu. Tapi di saat misalnya Aceh juga banyak hujatan sebenarnya, mereka juga tidak ada. Mereka diam aja kan? Mereka diam aja. Selama ini memang penyakit, ini saya bilang aja penyakit nih. Selama ini memang penyakit dari pemerintah kita, pejabat atau dinas terkait, mereka menggunakan selebgram dan yang lain ya kan untuk melakukan promosi. Ya otomatis mereka dibayar dong. Nggak mungkin juga cuma-cuma. Harusnya ketika ini mereka juga memberikan kasih informasi yang benar dan baik kepada masyarakat. Harusnya itu yang kita mau itu, tapi kan nggak terjadi seperti itu. Makanya saya bilang seluruh kejadian yang terjadi selama masa PON, mau itu kejadiannya di Aceh, mau itu kejadiannya di Sumut, nama Aceh itu tetap tercoreng. Salah satu kasus kemarin yang tinju itu cabur tinju itu dilaksanakan di Sumut.
Yang bermain antara Lampung dengan Sumut sebagai tuan rumah di Sumut. Tapi yang disebutkan di komentar itu, dan ada kecurangan wasit juga di sana. Dan yang disebutkan di situ adalah Aceh, sampai bawa-bawa syariat, sampai dibawa-bawa bla-bla segala macam. Kita malu loh. Kita malu sebagai orang Aceh yang Acehnya direndahkan, dilecehkan. Sebagai orang Aceh kita malu. Nah, baik Kak Linda, kalau misalnya kita bahas Aceh aja dulu nih Kak Linda, karena kan memang ini banyak sekali sebenarnya keluhan masyarakat dan juga sebagainya. Tapi kan apakah ada potensi nih siapa yang menjadi tersangka paling yang paling bertanggung jawab atas kegiatan PON ini? KONI udah pasti. Kemudian Dispora itu udah pasti. Dan kemarin terkait dengan makanan, saya mendengar dari kawan bahwa dia yang memang di bagian pendidikan, dia menyampaikan bahwa dipertanyakan ini dinas yang lain sudah nih, dinas pendidikan apa, ternyata dinas pendidikan mengambil makanan dan arahnya ke SMK 3, dan itu silakan nanti biar polisi saja yang mengusut. Saya hanya memberikan ruang informasi kepada aparat untuk mengusut ini. Bahwa jangan sampai uang rakyat yang 3,94 triliun ini lari ke orang yang tidak bertanggung jawab. Kayaknya bukan ajang sportivitas, tapi ajang bagi-bagi proyek nih. Bagi proyek itu udah pasti, ya kan. Belum lagi yang di kasus yang sepak bola kemarin, itu cukup mencoreng kita. Kita nggak butuh kemenangan dengan cara curang. Itu saja. Maka wasitnya dibayar. Nah, saya justru kemarin juga sempat melihat bahwa wasit itu sendiri dia tidak masuk dalam daftar. Dalam daftar itu saya nggak ngerti seperti apa, dan ada penyebutan di situ yang bahwa wasit itu tidak masuk dalam daftar. Mungkin pada hari itu dia menjadi wasit. Kenapa tiba-tiba dia yang menjadi wasit? Apa ada memang yang menyusup sehingga untuk menjelekkan Aceh? Kita juga nggak tahu, wallahualam. Maka ini perlu diusut semuanya. Makanya saya minta kepada mulai dari polisi, ya kan, untuk mengusut secara tuntas terkait dengan penyelewengan kegiatan penyelewengan anggaran selama masa PON, mulai dari makan, transportasi, kemudian termasuk penginapan juga yang katanya yang sebelumnya harga 250.000 jadi naik 300 sampai 400.000. Bahkan satu kamar mereka seharusnya 2 orang, penempatan jadi 4 orang lebih. Ya kan, 4 orang. Nah, ini juga perlu diusut. Siapa semuanya yang bermain dalam hal ini? Kita nggak ingin bahwa perhelatan yang luar biasa ini yang seharusnya kita menuai banyak pujian, ya kan, menuai banyak masukan, menuai banyak keuntungan yang harusnya diperoleh oleh Aceh, nggak taunya kita hanya mendapat malunya saja. Nah, ini yang kita harapkan. Jangan terima malunya saja. Kita juga harus dapat keuntungan dong seharusnya. Seharusnya PON ini menjadi rahmat buat kita orang Aceh. Mulai dari rezeki, mulai dari nama baik, mulai dari prestasi. Harusnya itu yang kita dapat. Bukan malah kita mendapat celaan, bulian, ya kan, kemudian mencemarkan nama Aceh gara-gara PON ini. Itu yang tidak kita mau. Jadi untuk ke depan siapapun, dan seharusnya memang sudah mulai masuk dalam penyelidikan. Saya berharap polisi sudah bisa bekerja lebih cepat. Siapapun yang terlibat dalam hal ini, kita ingin diusut dan kemudian dituntaskan sampai tuntas. Siapa yang masuk bui, ya itulah berarti itu orangnya. Nah, jadi uang rakyat harus dipertanggungjawabkan secara baik dan benar. Oke, menarik Kak Linda ya, karena memang bicara masalah PON ini sebagai evaluasi sebenarnya bahwa PON ke-21 Aceh Sumut banyak banget kejanggalan-kejanggalan yang memang ada di lapangan. Baik Kak Linda, karena waktu kita sangat terbatas, silakan sampaikan kepada pemirsa pemirsa PTM yang ada di rumah sebagai closing statement. Oke. Kepada masyarakat, kepada pemerintah, kepada aparat kepolisian ataupun kepada pihak-pihak terkait, kita berharap PON ini menjadi ajang yang sangat baik dan berharap juga bisa mendapatkan keuntungan yang baik bagi masyarakat. Tapi dalam hal ini kita kecewa sekali dengan apa yang terjadi selama masa PON ini.
Nah, apapun itu, jika itu berhubungan dengan penyelewengan atau kesalahan-kesalahan dan kecurangan-kecurangan, kita berharap mendapatkan angin segar, adanya pengusutan, adanya pemeriksaan yang lebih jelas, sehingga apa yang terjadi selama masa PON itu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Siapapun yang terlibat di dalamnya wajib diusut dan wajib diperiksa. Karena ini adalah uang rakyat, wajib dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Linda. Baik, pemirsa PSTM ya, RA Kartini itu buat karya habis gelap terbitlah terang ya. Kalau misalnya PON Aceh Sumut ke-21 habis acara muncullah tersangka. Baik, terima kasih pemirsa PSTM yang ada di rumah. Tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi. Dan jangan lupa untuk tekan lonceng mendapatkan informasi terbaru, like and subscribe juga. Saya Siti Aminah mau undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.